Shalom, damai Kristus beserta kalian. Hari ini saya akan memberitahu apa yang menjadi jawaban Yesus tentang pertanyaan saya Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi saya percaya Yesus adalah Tuhan. Satu pertanyaan di antara banyak pertanyaan yang paling menguras seluruh tenaga saya. Dan Yesus bersedia datang, menyatakan dirinya secara personal pada saya dan mengajar saya apa itu Trinitas. Ia datang hanya untuk mengatakan, "Engkau benar, aku bukan Tuhan, tetapi aku adalah Tuhan." Satu-satunya pertanyaan saya yang ia jawab langsung ketika ia menyatakan dirinya pada saya. Sisanya melalui pengajaran firman-firman dalam Alkitab yang saya baca. Dan otomatis saya langsung mengerti. Baik, kita mulai saja. Saya bukan ahli sejarah. Bahkan saya tidak tahu banyak tentang sejarah gereja. Referensi saya hanya satu, yaitu Pak Bambang Nursena. Kalau kurang banyak, kalian cari sendiri. Atau kalau menurut kalian Pak Bambang ini kurang pinter, kurang cakap, kurang ahli dalam hal sejarah gereja, ya silakan kalian cari sendiri referensi yang lain. Bagi saya pribadi, Pak Bambang Nursena saja sudah cukup mewakili pengetahuan tentang sejarah gereja. Pengetahuan beliau dengan pengetahuan saya ini jauh berbeda. Ibarat langit dan bumi. Pak Bambang langit dan saya bumi. Tapi kita tidak bicara pengetahuan, melainkan iman. Oke, saya dan Pak Bambang Nursena telah sepakat bahwa Trinitas itu bukan ajaran Yesus, tetapi hasil rancangan, rumusan dari bapak-bapak gereja. Masalahnya beliau mengimani rumusan Trinitas sebagai dasar keyakinannya. Sementara saya mulai meragukan dasar dari Trinitas tersebut. Jangan lupa dibaca referensi bacaan kitab sucinya. Yeremia. Sekarang kita akan kunjungi dulu bapak-bapak gereja ini. Orang-orang kurang ajar. Siapa sebenarnya bapak-bapak gereja ini? Mereka adalah orang-orang cendekiawan. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang berpendidikan. Saya tidak tahu pasti siapa orang yang pertama kali nyeletuk tentang Trinitas. Tetapi yang jelas ada asap, pasti ada api. Gak gampang merumuskan Trinitas ini. Butuh perjalanan yang panjang, kata Pak Bambang Nursena. Dan saya akan persingkat perjalanan yang panjang itu seperti ini kira-kira. Kita sebut saja manusia kurang ajar yang pertama ini adalah si A. Si A berkoar-koar, "Saudara-saudari, Allah Bapa itu adalah bla 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 bla. Allah Putra itu adalah bla 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 bla. Allah Roh Kudus itu adalah bla 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 bla." Lalu dari definisinya sendiri, dari akalnya sendiri, ia konsepkan menjadi Trinitas. Maka lahirlah tesis yang pertama
tentang Trinitas. Dan kita sebut Trinitas A. Namanya juga cendekiawan. Kalau ada yang mulai membuka tesis, mereka berlomba-lomba mencari antitesisnya. Muncul manusia kurang ajar yang kedua, yaitu si B. Oh, tidak saudara. Saya setuju, Allah Bapa itu bla 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 bla. Saya setuju, Allah Putra itu bla 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 bla. Tetapi saya tidak setuju, Allah Roh Kudus itu bukan bla 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 bla, tetapi bli 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 bli. Lahirlah Trinitas B. Trinitas B sebenarnya adalah antitesis dari Trinitas A. Akan tetapi yang namanya antitesis, bagaimanapun juga merupakan sebuah tesis. Maka akan ada lagi antitesisnya. Dan lahirlah Trinitas C. Begitu seterusnya. Dan dengan demikian, bapak-bapak gereja ini mulai ribut. Mereka mulai saling adu pinter, mulai saling menjatuhkan satu sama lain, hingga muncul istilah bidat. Trinitas A dibidatkan Trinitas B, dan Trinitas B dibidatkan Trinitas C. Saling membidatkan. Siapa membidatkan siapa? Gereja sibuk saling membidatkan seorang dengan seorang. Yang paling banyak anggotanya yang menang. Gereja berubah menjadi negara. Negara gereja. Gereja adalah negara, negara adalah gereja. Ribet. Gereja menjadi kuat di bawah kuasa suatu negara. Gereja ribut, negara panik. Konsolidasi, rundingan, musyawarah untuk mencapai mufakat. Lahirlah konsili-konsili. Konsili Nikea. Dari pertama sampai konsili Nikea ke-1000 tidak membuahkan hasil. Musyawarah belum mencapai kata mufakat. Rundingan lagi. Konsili Konstantinopel. Konsili Konstantinopel 1 sampai konsili Konstantinopel 1000. Gereja terus berkonsolidasi. Masih belum membuahkan hasil. Musyawarah lagi. Konsili Efesus. Efesus 1 sampai konsili Efesus 1000. Gereja terus berkonsolidasi. Baik itu gereja dengan gereja maupun gereja dengan negara. Konsolidasi terus hingga mencapai mufakat, yaitu Trinitas yang sekarang menjadi dasar iman Kristen. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu Allah, 3 pribadi. Di luar pengertian Trinitas yang sudah disepakati bersama ini, Trinitas apapun dianggap bidat. Trinitas adalah dasar gereja Katolik dibangun. Tidak percaya dengan Trinitas dianggap bidat. Percaya Trinitas di luar pengertian yang sudah disepakati juga dianggap bidat. Dan inilah dasar iman Kristen. Dasarnya adalah rancangan manusia, yaitu rancangan bapak-bapak gereja. Keren. Tuhan semesta alam pernah berfirman, dapatkah manusia membuat Tuhan bagi dirinya? Jika kalian berkata dapat, Tuhan semesta alam meneruskan firman-Nya,
yang demikian bukanlah Tuhan. Dan sekarang, izinkan aku bertanya pada kalian, bisakah manusia merumuskan Tuhan? Jika kalian berkata bisa, aku pun akan berkata, yang demikian bukanlah Tuhan. Dengan kebijaksanaan apa manusia dapat merumuskan Tuhan? Tuhan dirumuskan, lancang sekali. Gak sekalian aja bapak-bapak gereja mengaku sebagai Tuhan. Toh mereka sudah berhasil merumuskan Tuhan. Aku mengerti, bapak-bapak gereja itu memiliki tujuan yang baik. Merumuskan Tuhan untuk lebih mudah dipahami. Akan tetapi, apapun tujuan baik itu, jika tidak berasal dari Tuhan, maka tidak ada hal yang baik. Ada sebuah dongeng, ikan dan burung. Suatu hari, seekor burung datang mengunjungi sahabatnya, yaitu seekor ikan yang hidup di sebuah kolam. Burung itu lalu berkata pada sahabatnya, "Hei ikan, kasihan sekali hidupmu. Hanya terbatas di dalam kolam yang kecil ini saja. Tidak seperti hidupku yang bisa bebas di alam yang luas ini." Lalu si ikan menjawab, "Iya, hidupmu enak, bisa terbang kemana saja engkau mau. Tapi aku, ya di sini-sini saja. Aku iri padamu kawan." Lalu si burung menjawab, "Aku punya ide. Engkau tidak usah bersedih kawan. Aku bisa membawamu terbang bersamaku. Mari, biar aku bawa engkau terbang." Lalu si burung meletakkan sahabatnya si ikan di paruhnya dan terbang. Setelah terbang beberapa saat, si burung berkata pada ikan, "Lihat sahabat, sekarang engkau juga bisa melihat dunia. Indah dan sangat luas bukan?" Tetapi si ikan tidak menjawab. Si burung terus bicara tentang hidupnya, dunianya. Gak sadar bahwa si ikan, sahabatnya, sudah mati. Kalian paham dari dongeng ini bukan? Niat si burung memang baik. Dia ingin sahabatnya bisa melihat dunia yang luas. Tapi niat baik tanpa pengetahuan yang baik justru membuat sahabatnya mati. Si burung gak tahu kalau ikan harus hidup di dalam air. Persis seperti rumusan Trinitas. Niat baik tanpa pengetahuan dari Tuhan justru menyesatkan umat. Sekiranya bapak-bapak gereja itu hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, mereka akan memberitakan firman Tuhan. Dan Trinitas itu bukan firman Tuhan. Saudara-saudariku, ada dua macam dasar. Yang pertama, mereka yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Yang kedua, mereka yang mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya. Adakah Trinitas itu diajarkan Yesus? Sekali lagi, saya dan Pak Bambang sepakat, tidak. Yesus tidak pernah mengajar Trinitas. Oleh karena Trinitas bukanlah ajaran Yesus, bukan pula rancangan Tuhan semesta alam, maka jika dikatakan sebagai dasar, Trinitas itu dasar yang rapuh,
sangat-sangat rapuh. Tidakkah kalian lihat sendiri berapa banyak pendeta-pendeta yang kalian katakan murtad karena tidak bisa mempertahankan dasarnya, yaitu Trinitas. Mereka diserang dari segala arah dan dasar mereka roboh karena dasarnya memang bukan dari Tuhan semesta alam, tetapi rancangan dari manusia-manusia lancang. Sekarang dengarkan aku bicara. Dengarkan apa yang menjadi dasar imanku. Dasar imanku adalah perkataan Yesus dan melakukannya. Karena Yesus itu adalah firman. Yesus, aku tidak percaya Engkau ini adalah Tuhan. Tetapi aku percaya bahwa Engkau ini adalah Tuhan. Dan aku berusaha menjelaskan mati-matian siapa itu Yesus pada Yesus. Ketika saya mengatakan pada Yesus bahwa saya percaya dirinya adalah Tuhan, saya bisa memakluminya, saya bisa mengerti, saya bisa memahami dan saya bisa menjelaskannya. Bagaimana bisa? Trinitaslah yang menjelaskan. Saya sudah dididik Trinitas sejak kecil. Tetapi ketika saya mengatakan pada Yesus bahwa saya tidak percaya lagi dirinya adalah Tuhan, hal inilah yang membuat hati saya gelisah setiap hari. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam hati saya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, dan itu membuat saya tidak nyaman. Betapa kerasnya usaha saya mencoba menjelaskan pada Yesus tentang sesuatu yang ada di hati saya tidak mampu. Hingga akhirnya saya berkata pada Yesus, Yesus, bukan aku yang harus menjelaskan siapa dirimu, tetapi Engkau yang harus menjelaskan siapa dirimu. Aku yakin Engkau mengerti apa maksud sesuatu yang mengganjal di hatiku ini. Dan Yesus benar-benar guru yang baik. Ia mengajari saya, menjelaskan pada saya seperti ini. Odi, aku mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Aku mengerti apa yang ada dalam pikiranmu. Sesungguhnya, engkau ini sedang menanyakan, apakah diriku ini adalah roh yang melayang-layang di atas permukaan air sebelum dunia dijadikan. Itulah yang mengganjal di hatimu. Dan engkau benar, aku bukanlah roh itu. Aku adalah firman dari roh itu. Saya terdiam dan kagum mendengar jawaban penjelasan dari Yesus. Lalu Yesus melanjutkan menjelaskan pada saya, Odi, tidakkah engkau mendengar? Aku pernah berkata, Tuhan itu roh. Engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Odi, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Apa yang keluar dari mulutku adalah kebenaran. Selain daripadaku, berasal dari yang jahat. Apakah sekarang engkau mengerti, Odi? Saya benar-benar kagum pada Yesus. Dan sekarang, izinkan saya mengulang kembali apa yang telah Yesus ajarkan pada saya.
Yesus itu bukan Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih. Roh yang melayang-layang di atas permukaan air sebelum dunia dijadikan, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Roh yang melayang-layang di atas permukaan air sebelum dunia dijadikan, itulah yang harus dan wajib kalian sembah. Apakah Yesus itu roh yang melayang-layang di atas permukaan air sebelum dunia dijadikan? Bukan. Yesus bukan roh itu. Yesus adalah firman dari roh itu. Dan kalian tidak menyembah firman. Kalian harus menyembah roh. Kalian tahu apa itu firman? Firman itu kata-kata, ucapan, kalimat. Kalau manusia disebutnya berkata. Si Budi berkata, bla 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 bla. Kalau Tuhan yang bicara, Tuhan yang ngomong, disebutnya berfirman. Gak pantes kalau dibilang Tuhan berkata. Tetapi Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Firman itu kata-katanya Tuhan. Dan Yesus itu firman, firman-Nya Tuhan. Kalian tidak menyembah firman. Kalian tidak menyembah kata-kata. Yang harus kalian sembah adalah roh, bukan firman. Roh inilah yang membuat saya gemetar. Ketika saya sudah mendapat penjelasan dari Yesus, roh inilah yang membuat seluruh jiwa raga saya gemetar, ketakutan ketika saya datang menyembah. Roh inilah yang membuat saya tidak berani datang dekat-dekat. Bukan Yesus. Yesus tidak pernah membuat saya gemetar ketakutan. Justru sebaliknya. Yesuslah yang menenangkan saya ketika saya gemetar ketakutan akan roh itu. Digendong Tuhan. Sesungguhnya bukan roh yang menggendong, melainkan hanya firman yang menggendong. Manusia hanyalah daging, gak akan pernah sampai pada roh jika tidak lahir dari roh. Manusia tidak akan pernah sampai pada roh tanpa perantaraan firman-Nya yang hidup. Jadi jika ditanya apakah Yesus itu adalah Tuhan, saya akan jawab bukan. Jika ditanya apakah Yesus itu manusia, saya juga akan jawab bukan. Lalu siapa Yesus itu? Yesus itu adalah firman, titik. Jangan dicampur aduk. Roh adalah roh. Firman adalah firman, daging adalah daging. Jangan dicampur aduk. Aku adalah aku. Eye sereye. Salomo lebih berhikmat dari Yesus. Apa betul? Sebelum Salomo dan sesudah Salomo, tidak ada manusia yang lebih berhikmat dari Salomo, termasuk Yesus. Sebab Yesus bukan manusia. Yesus adalah firman. Jadi manusia paling berhikmat adalah Salomo, bukan Yesus. Sesungguhnya kalian ini sudah mengetahui siapa Yesus itu.
Hanya saja mata kalian memang benar-benar ada balok yang mengganjal. Yesus itu adalah firman, titik. Jika dikatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu firman-Nya Tuhan. Jika dikatakan Yesus itu manusia, Yesus itu firman yang menjadi daging, firman yang hidup. Mengerti saudara-saudariku yang terkasih? Firman itu bisa menjadi apa saja. Musa melihat semak duri yang terbakar, tetapi tidak dimakan api. Apakah itu roh? Atau itu adalah firman? Kitab suci menulisnya sebagai malaikat Tuhan. Sesungguhnya, semak duri yang terbakar itu adalah salah satu wujud dari firman. Jadi sekali lagi, tolong jangan dicampur aduk. Roh sama dengan firman, firman sama dengan roh. Jalanmu berliku-liku. Roh adalah roh, firman adalah firman. Daging adalah daging. Titik. Trinitas itulah membuat jalanmu berliku-liku. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Menyembah Putra sama dengan menyembah Bapa. Minta pada Bapa sama dengan minta pada Roh Kudus. Ribet. Belum lagi ketika ada yang nanya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mana yang paling berkuasa? Terus dijawab, kuasanya equal. Kuasanya setara. Astaga naga. Yesus saja pernah berkata, "Aku tidak dapat berkata apa-apa tanpa melihat wajah Bapakku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri." Kalian tanya pada Yesus, kapan kiamat itu? Bukankah Yesus sudah bilang, tidak ada yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Lalu dikatakan kuasanya equal dari Hong Kong. Bapa berfirman, jadilah terang. Maka Yesus keluar dari mulut Bapa dan membuat terang. Bapa berfirman, jadilah kodok. Maka Yesus keluar dari mulut Bapa dan membuat kodok. Bapa berfirman, jadilah manusia. Maka Yesus keluar dari mulut Bapa dan membuat manusia. Bapa berfirman, jadilah. Lalu Bapa diam, tidak melanjutkan kata-katanya. Bapa diam dan berpikir lama. Adakah Yesus keluar dari mulut Bapa dan membuat sesuatu? Tidak akan pernah. Adakah Yesus keluar dari mulut Bapa lalu berkata, kan aku juga Tuhan, kuasaku equal. Nunggu Bapa berpikir kelamaan. Lalu Yesus ujuk-ujuk membuat gajah. Sementara Bapa gak pernah berkata apa-apa tentang gajah. Gak akan pernah. Yesus gak akan pernah mendahului Bapa. Yesus itu firman-Nya dari roh yang melayang-layang di atas permukaan air sebelum dunia dijadikan. Jika roh berfirman A, maka Yesus berkata A. Jika roh itu berfirman B, maka Yesus berkata B. Jika roh berfirman C, maka Yesus berkata C. Hal ini pula yang akan menjadi jawaban atas pertanyaan saya. Apa yang menjadi kehendak Bapa?
ketika Yesus berkata, bukan mereka yang berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi apa yang menjadi kehendak Bapa? Ya apa yang disampaikan oleh Yesus. Itulah yang menjadi kehendak Bapa. Jika Yesus berkata A, kalian melakukan A, kalian melakukan kehendak Bapa. Jika Yesus berkata B, kalian melakukan B, kalian melakukan kehendak Bapa. Jika Yesus mengajar Trinitas, kalian mengajar Trinitas, maka kalian melakukan kehendak Bapa. Masalahnya, apakah Yesus mengajar Trinitas? Tidak. Lalu kenapa kalian mengajar Trinitas? Apakah kalian melakukan kehendak Bapa? Iya, kalian melakukan kehendak Bapa. Bapa gereja, bukan Bapa yang dimaksud Yesus. Yesus tidak pernah mendahului Roh, tetapi Bapa gereja dengan lancang berusaha mendahului Roh lewat rancangannya sendiri, yaitu Trinitas. Celakalah mereka yang merancang bukan dari rancanganku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan kembali sejenak pada dasar iman Kristen. Gereja Katolik itu dibangun atas dasar Trinitas. Dan puji Tuhan, Ia pernah berfirman, Aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan. Dan Yesus sendiri pun pernah berkata, ada dua macam dasar. Yang pertama adalah mereka yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Yang kedua adalah mereka yang mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya. Adakah Trinitas itu adalah perkataan Yesus? Sama sekali bukan. Trinitas itu adalah perkataan Bapa gereja, rancangan Bapa gereja, yang kemudian diteruskan oleh Vatikan. Saya tidak tahu bagaimana dengan gereja-gereja Kristen Protestan. Apakah kalian juga mendasarkan iman kalian pada Trinitas? Jika iya, sesungguhnya kalian ini tidak protes apa-apa terhadap Vatikan. Karena bagi Vatikan, protes apapun silahkan, asal jangan protes Trinitas. Seorang imam tidak boleh menikah. Kalian protes, silakan. Seorang imam tidak boleh wanita. Kalian protes, silakan. Dasar iman kita adalah Trinitas. Kalian protes, Vatikan akan menyatakan perang. Bapak-bapak gereja membuat ilustrasi untuk Trinitasnya. Biar adil, saya juga akan membuat ilustrasi. Kita akan sama-sama menjadi senting, menjelaskan Tuhan. Biarlah bapak-bapak gereja berdosa dengan dosa mereka, dan saya berdosa dengan dosa saya. Karena perkara yang satu ini memang benar-benar berat bagi saya pribadi. Harus menjelaskan siapa itu Tuhan. Benar-benar senting. Manusia hina menjelaskan Tuhan yang mulia. Ya Tuhan, kuatkan aku dan ampunilah dosaku.
Shalom, saya mohon maaf jika videonya terasa putus-putus atau tidak sinkron antara audio dan visualnya. Saya pakai kamera laptop. Handphonenya saya pakai untuk ilustrasi. Jadi tidak bisa pakai kamera handphone. Oke, kalian lihat saya. Ini adalah saya. Saya ini apa? Saya adalah manusia. Siapa namanya? Gak punya nama. Manusia adalah manusia. Sekarang kalian dengar suara saya. A, 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 a. Kalian dengar suara saya? Ya, kalian dengar. Apakah kalian bisa melihat suara saya? Tidak. Kalian tidak bisa melihat suara saya. Sekarang saya akan menciptakan suatu alat di mana kalian akan dapat melihat suara saya. Sebentar. Oke, sudah jadi. Saudara-saudari, saya akan perkenalkan pada kalian semua. Ini dia. Ini adalah suara saya. Ini adalah bentuk dari suara saya. Dan saya namakan ini adalah Asus. Sebelum launching, kita uji coba dulu. Jangan-jangan suara saya ini menyimpang dari apa yang saya katakan. Kita tes dulu. Testing. Testing. B, cukup. Testing. Testing. Cukup. Ternyata sesuai. Dan inilah suara saya. Kalian bisa lihat wujudnya? Bisa. Apa ini wujudnya? Handphone. Kalian bisa dengar suaranya? Bisa. Inilah wujud dari suara saya. Sesungguhnya ini hanyalah suara. Ini bukan manusia. Ini juga bukan handphone. Ini adalah suara. Dikatakan manusia, suaranya manusia. Suara dikatakan handphone, suara menjadi handphone. Manusia adalah manusia, suara adalah suara, handphone adalah handphone. Ada Tuhan, ada manusia. Di tengah-tengah ada firman sebagai perantara. Firman menjadi manusia, namanya Yesus. Ada manusia, ada handphone. Di tengah-tengah ada suara. Suara menjadi handphone, namanya Asus. Tuhan berfirman, jadilah. Ini keluar. Semut. Ini membuat semut. Cukup. Jadi semut. Anggap ini semut. Gak akan. Ini membuat nyamuk. Tuhan berfirman, jadilah. Ini keluar. Kodok. Ini akan membuat kodok.
Cukup. Jadi kodok. Gak akan ini membuat unta. Tuhan berfirman, jadilah. Ini keluar. Manusia. Ini membuat manusia. Cukup. Jadi manusia. Gak akan ini membuat monyet. Tuhan berfirman, jadilah. Ini keluar. Tuhan diam. Mikir. Lama banget. Apakah ini akan berkata, Bapa kelamaan, aku kan juga Tuhan. Lalu ini ujuk-ujuk membuat kelinci. Sementara Tuhan belum mengucapkan kata kelinci. Gak bakal. Kalian tanya pada Yesus, kapan harinya Tuhan? Yesus gak akan pernah tahu. Karena Yesus hanyalah firman. Yesus hanya kata-kata. Roh belum mengucapkan. Bapa belum mengucapkan. Maka Yesus gak akan pernah tahu. Tuhan berfirman, jadilah. Ini keluar. Kiamat. Saat itulah ini tahu. Dan saat itu pula ini membuat kiamat. Semoga ilustrasi ini bisa dipahami. Saya akan beri satu ilustrasi lagi. Tapi saya akan tutup dulu kameranya. Oke, saya akan beri satu ilustrasi lagi. Di sini ada 3 kata yang kalau dibaca semuanya adalah Tuhan. Kata pertama Tuhan. Wih, gede banget. Sorry, hapus dulu. Mana ini hapusnya? Oke. Kata pertama adalah Tuhan. Hurufnya besar semua. Kata kedua Tuhan. T-nya besar, sisanya kecil. Dan ketiga, Tuhan. Hurufnya kecil semua. Oke? Jika tanpa melihat tulisan ini, lalu saya berkata, saudara-saudari, Zeus itu adalah Tuhan. Saya yakin kalian semua pasti ngerundel. Karena kalian berasumsi yang salah dengan pernyataan saya. Tetapi jika kemudian saya menjelaskan pada kalian, saudara-saudari, Zeus itu adalah Tuhan yang ini, yang kecil semua. Saya yakin kalian juga pasti setuju dengan pernyataan saya. Karena kalian tahu apa arti Tuhan dengan tulisan huruf kecil semua. Begitu juga dengan Yesus. Yesus itu Tuhan, tetapi Tuhan yang ini, bukan Tuhan yang ini. Tuhan yang ini pengertiannya apa? Roh yang melayang-layang di atas permukaan air sebelum dunia dijadikan. Itu ini. Roh. Yesus itu Tuhan yang ini. Pengertiannya apa? Firman.
Odi, engkau benar. Aku bukan Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan yang ini. Tetapi aku adalah Tuhan. Mengerti saudara-saudari? Kalau saya seorang kaisar, kalian pernah nonton film-film Cina yang dinasti-dinasti gitu? Dinasti Ming, dinasti Han, dinasti Tang. Kaisar itu disembah. Lalu ada orang naik kuda, terus berhenti dan tiba-tiba teriak, "Perintah kaisar!" Lalu semua orang sujud menyembah. Lalu orang itu membuka gulungan kertas dan mulai membaca apa tulisan di kertas itu. Yang jadi kaisar siapa? Kudanya kah? Atau orang yang naik kuda? Atau kertas yang dibaca orang itu? Atau ketiganya? Siapapun yang menjadi kaisar, mau itu kudanya, mau itu orangnya, mau itu kertasnya, atau ketiganya sekaligus, yang jelas itu bukan kaisar. Mereka bukan kaisar, tetapi mereka adalah kaisar. Mereka adalah kaisar, tetapi mereka bukan kaisar. Sama seperti pergumulan saya. Yesus, engkau ini bukan Tuhan, tetapi engkau ini Tuhan. Aku gak percaya engkau ini Tuhan, tetapi aku percaya engkau ini Tuhan. Dan Yesus datang. Ia menyatakan dirinya pada saya secara personal. Dan Yesus menjawab pergumulan saya. Odi, engkau benar. Aku bukan Tuhan, tetapi aku adalah Tuhan. Mengerti ya saudara-saudari? Aku bukan Tuhan. Aku bukan roh yang melayang-layang di atas permukaan air, tetapi aku adalah Tuhan, firman. Oke, sampai di sini udah jelas ya. Jadi sebagai penutup, sekali lagi saya katakan, jika ada yang berkata Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, kalian sudah didustai iblis. Yesus itu 100% bukan Tuhan dan 100% bukan manusia. Yesus itu firman, titik. Jangan dicampur aduk. Yesus itu bukan roh dan Yesus itu bukan daging. Yesus itu dikatakan Tuhan. Yesus itu firman-Nya roh. Yesus dikatakan manusia. Yesus itu firman yang menjadi daging. Roh adalah roh, firman adalah firman, daging adalah daging. Shalom.